Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alta Finishing. Oke, teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman lagi ya, teman-teman, tentang cara sanding yang kedua untuk finishing melamin. Sebelum teman-teman lanjut ke sanding yang kedua, teman-teman harus tempul terlebih dahulu, dipilihi terlebih dahulu bagian pintu-pintu yang masih ada lubang-lubang ya, teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa amplas menggunakan amplas grid 240 dan amplaskan secara merata dan telaten ya, teman-teman. Gak usah terburu-buru. Berhubung saya mempunyai kenet, jadi yang suruh amplas itu kenet saya ya, teman-teman, bukan saya. Nah, yang biasa mengamplas bagian pintu-pintu yang masih sanding seperti ini. Oke, lanjut teman-teman. Ini adalah hasil dari amplasan yang tadi ya, sanding awal, terus mau ke sanding yang kedua, kita amplas terlebih dahulu. Hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Lanjut untuk pengoplosan sanding sealer melamin ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan sanding sealer melamin dari produknya Bima. Oke, teman-teman, di sini pembagian dari sanding tersebut kurang lebih 50% 50%. Yang artinya 50% untuk sandingnya dan 50% untuk tinernya. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan thinner A yang harganya 17.500 ya, teman-teman. Untuk harga thinner itu agak sedikit naik sedikit ya, teman-teman. Dan di sini saya menggunakan wood stand atau warna yang pertama yaitu one loot. Kurang lebihnya pencampuran one loot tersebut itu 6 tutup botol dari botol hardener ya, teman-teman. Dan saya tambahkan 2 tutup botol hardener untuk warna cocoa brown ya, teman-teman. Jadi sanding awal juga seperti itu, dan sanding yang kedua pun sama ya, tidak dibedakan antara sanding awal dan sanding yang kedua. Setelah tahap pencampuran atau pengoplosan sudah selesai, kita lanjut ke tahap penyemprotan ya, teman-teman. Usahakan ketika tahap penyemprotan seperti ini, media atau pintu tersebut itu dalam keadaan bersih. Dibersihkan debu-debunya yang menempel pada pintu tersebut. Bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan kain ya, teman-teman. Jangan dibiasakan ketika amplas terus ditinggal. Usahakan dibiasakan untuk dibersihkan pada pintu atau media tersebut yang akan disemprotkan. Setelah sudah bersih, teman-teman bisa menyemprotkan atau menyemprotkan campuran sanding tersebut itu kepada pintunya ya, dengan tahap yang cukup tipis-tipis saja, jangan langsung tebal. Dan untuk pencampuran sanding campuran tadi dikasih obat ya, teman-teman, atau hardener pada cup spray tersebut, jangan lupa ya. Perbandingannya cukup 10% dari campuran sanding wood stand dan thinner ya, teman-teman. Untuk hardenernya teman-teman bisa mencampur 10%-nya saja ya, teman-teman. Bisa dikira-kira seperti itu kurang lebihnya ya. Untuk penyemprotan seperti ini, seperti biasa, teman-teman mengikuti serat arah kayu tersebut agar tidak terjadi belang pada pintu tersebut. Untuk penyemprotan seperti ini, teman-teman bisa lakukan sampai 4 kali atau 5 kali semprotan ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman semprotkan secara merata, dan yang kedua, teman-teman semprotkan untuk bagian kayu yang masih putih ya, teman-teman, untuk meratakan kayu. Dan yang ketiga, teman-teman bisa menyemprotkan kembali
pintu tersebut atau media tersebut secara merata, dan sampai ketiga, keempat, kelima teman-teman bisa meratakan seperti itu. Tidak cukup untuk 1 kali 2 kali saja ya teman-teman. Usahakan penyemprotan sanding yang kedua seperti ini bisa sampai 4 kali lapis atau 5 kali lapis secara overlap ya teman-teman, agar media tersebut atau pintu tersebut hasilnya akan benar-benar sempurna ya teman-teman. Oke teman-teman, ini hasilnya dari penyemprotan sanding tahap yang kedua ya teman-teman. Hasilnya cukup tebal, cukup bagus, cukup ngeplek pada media atau pintu tersebut ya teman-teman. Dan ini kusennya ya teman-teman, kusen dari pintu tersebut. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.